Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya guys ya, bersama saya Ares Tenisi KW. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu sehat ya guys ya. Oke, jadi kali ini saya kedatangan servisan Vivo Y20 ya guys ya. Jadi kasusnya ini handphonenya datang dalam keadaan mati ya guys. Dan ini setelah saya coba hidupkan, saya tekan tombol power dan memang tidak ada respon dari handphone ini guys. Oke, jadi kita akan coba cek tegangan handphonenya pada saat kita lakukan pengecasan ya guys ya. Seperti biasa di sini saya menggunakan power supply. Kita akan coba lihat pergerakan jarum ampernya, dan ternyata ini pergerakannya normal ya guys ya, sekitar 1,5 ampere. Oke, namun handphone masih tidak merespon ya guys ya. Nah, ini posisinya sudah hidup. Jadi untuk mesin sepertinya masih dalam keadaan normal guys. Namun memang untuk LCD dia masih belum mau menampilkan gambarnya ya guys ya. Dan ini saya coba tekan tombol powernya, jarumnya juga ikut bergerak. Dan di bagian bawah ini guys sedikit terasa panas ya guys ya. Oke, kita akan coba lakukan pembongkaran saja guys. Ini masih agak panas area bawah LCD nya. Kita akan coba buka tutup backdoornya terlebih dahulu. Jadi seperti biasa kita coba lepas terlebih dahulu ya guys ya, tutup belakangnya. Nah, setelah itu kita coba reset. Oke, sudah mulai terlepas. Oke, dan ini kita buka semua ya guys ya, baut-bautnya. Jadi sekilas ini handphone sudah pernah dilakukan pembongkaran ya guys ya. Untuk segel-segelnya sudah tidak ada. Oke, kita lepas bagian backdoornya guys. Oke, sebentar. Ini ada flexible fingerprint ya guys ya, hati-hati. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu konektor baterainya guys. Oke, jadi karena ada panas ya guys ya di area bawah, di sini kita mau coba periksa board bagian bawahnya atau papan PCB bagian bawah ini ya guys ya. Ini saya mau coba lepas terlebih dahulu. Apakah sumber panasnya itu dari papan cas ini ya guys ya. Oke, ini papan casnya kita akan coba colokkan. Kita akan coba perhatikan apakah ada area yang panas di sini guys. Oke, ini masih belum ada ya guys ya. Oke, ini kita mau coba ukur tegangan baterainya terlebih dahulu ya guys ya. Apakah ada tegangannya nih baterainya. Oke, ini
ada ya guys ya, 3,85. Ini memang 3,85 ini sebenarnya sudah bisa menghidupkan sebuah handphone ya guys ya. Dan ini papan konektor, setelah kita tunggu juga memang tidak ada area yang panas. Oke, lanjut, ini kita pasang kembali guys konektornya. Kemudian di sini saya mau coba lakukan pengetesan ya guys ya dengan LCD yang baru. Nah, ini dia LCD-nya. Jadi ya feelingnya sih LCD-nya sudah rusak ya guys ya. Tapi ya tidak tahu, kita coba aja dulu. Oke, kita pasang kembali, kita coba hidupkan. Oke, sudah terlihat ya guys ya logo Android, logo Vivo nya. Oke, dan bisa dilihat guys, ini LCD nya atau gambarnya sudah mulai tampil ya guys ya. Oke, jadi sudah bisa kita pastikan bahwa kerusakannya itu ada di LCD nya ya guys ya. Jadi pemiliknya sempat bilang kalau handphonenya ini habis jatuh ya guys ya, atau terbanting, dan kemudian handphonenya tiba-tiba gelap guys, gak ada gambar sama sekali. Oke, jadi langsung saja kita akan coba lepas LCD yang lamanya ya guys ya. Nah, ini kita lepas, kemudian kita lakukan pembloweran terlebih dahulu ya guys ya, untuk mempermudah kita untuk melakukan pelepasan LCD nya guys. Oke guys, saya ucapkan selamat datang ya guys ya untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini. Jadi semoga videonya bisa menginspirasi ya guys ya, khususnya untuk kawan-kawan teknisi pemula ataupun kawan-kawan yang baru saja berniat ingin menjadi seorang teknisi ya guys ya. Ya, semoga videonya bisa bermanfaat ya guys ya untuk kita semua, dan mohon dukungan kalian ya guys ya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe nya ya guys ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi guys ke depannya. Oke guys, oke lanjut. Ini kalau kita lihat banyak double tip ya guys ya di bagian depan LCD nya. Kita akan coba bersihkan semua lem-lem yang ada di area frame ini guys. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya guys ya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat tuh hasil pembersihannya, lumayan banyak sampahnya guys. Oke, sudah bersih lagi, dan kemudian lanjut ya guys ya. Ini si kecil ini nih jangan sampai tertinggal guys. Kadang kita suka lupa ya guys ya memasangkan saringan speakernya. Oke, kemudian di sini saya menggunakan double tip, dan ini double tipnya itu terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Dan apabila terkena panas pun double tip ini tidak akan meleleh ya guys ya, tidak akan meleleh, berbeda dengan double tip yang kertas ya guys ya.
Oke, ini kita tambahkan double tip juga untuk memperkuatnya lagi. Oke, tinggal kita rapatkan guys. Nah, usahakan fleksibelnya ini rapat ya guys ya, jangan sampai renggang. Biasanya banyak masalah ya guys bila fleksibelnya itu terlalu renggang. Oke, ini kita coba lepas-lepas ya guys. Oke guys, lanjut. Ini kita lakukan pengeleman. Jadi pada saat melakukan pengeleman, usahakan lemnya itu benar-benar rata ya guys ya, rata dan tidak boleh terlalu banyak atau terlalu tebal. Takutnya nanti lemnya malah masuk ke dalam sela-sela LCD ya guys ya, jadi nanti gambar LCD nya jadi kurang bagus. Oke, ini fleksibel double tipnya lupa dilepas guys. Sudah terlepas semua, baru kita lakukan pemasangan guys. Oke, jadi untuk melakukan pemasangan seperti biasa kita presisikan ya guys ya, tinggal dipresisikan di lubangnya atau di tempatnya. Oke, fleksibelnya kita ratakan, kemudian kita lakukan pemasangan kembali pada bagian mesin. Oke guys, ya saya ucapkan terima kasih ya guys ya untuk kalian yang masih bersedia menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya guys ya. Dan apabila kawan-kawan ada pertanyaan ataupun saran, kawan-kawan bisa tinggalkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, lanjut. Di sini kita lakukan pengepresan guys. Seperti biasa, setiap kali saya melakukan pengepresan LCD, saya menggunakan karet ya guys ya. Oke, dan ini dia, setelah 15 menit kita diamkan dan kita lakukan pelepasan kembali ya guys ya. Karet-karetnya kita lepas. Oke, di sini panasnya sudah mulai hilang guys. Nah, ini kita mau coba lakukan pemasangan kembali guys. Oke, jadi di video sebelumnya itu sudah saya coba jelaskan ya guys ya, ataupun saya bagikan tips bagaimana cara melakukan pemasangan LCD supaya rapi, presisi ya guys ya, dan yang pasti anti tombok guys. Dan apabila kawan-kawan belum sempat menonton videonya, kawan-kawan bisa lihat linknya di deskripsi ya guys ya, nanti akan saya tampilkan. Oke, ini sudah kita pasang kembali remnya, kemudian kita bersihkan ya guys ya sisa-sisa lem yang ada di backdoor ya guys ya, dan yang ada di tutup backdoor nih guys. Oke, setelah lemnya kita lepas semua, kemudian kita lakukan pengeleman kembali ya guys ya. Oke, kita lem semua pinggiran-pinggirannya guys.
Jadi kuncinya dalam pemasangan LCD itu harus hati-hati dan tidak usah terburu-buru ya guys ya. Oke, setelah kita pasang, lanjut kita press kembali ya guys ya. Ini saya pakai beberapa karet saja. Oke, kita tambah lagi nih. Oke, kita tinggal tunggu kering sebentar ya guys ya. Oke, ini 5 menit sudah cukup. Kita lepas kembali karet-karetnya guys. Oke, ini LCD alhamdulillah masih aman ya guys ya, normal. Dan kebetulan saya lupa meminta apa namanya kata sandinya ya guys ya dengan pemiliknya. Jadi kita tes sedikit saja, dan kemudian terakhir kita lakukan finishing, yaitu kita bersihkan ya guys ya sisa-sisa lem pada bagian frame dan tutup backdoornya ya guys ya, supaya terlihat rapi kembali guys. Oke, di video kita sampai di sini saja ya guys ya, dan semoga videonya bermanfaat guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.